Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga Serang, Banten yang sempat berpolemik dengan muridnya yang ketahuan merokok dipertemukan Gubernur Banten, Andra Soni. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, bertemu muridnya Indra di ruang kerja Gubernur Banten, Andra Soni, di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang hari ini. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf dan bersepakat memaafkan satu sama lain. Dini Fitria juga mendoakan muridnya Indra menjadi pribadi yang sukses. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh wali kelas Indra, dan atas peristiwa ini pemirsa sebanyak 630 siswa SMAN 1 Cimarga yang sebelumnya mogok sekolah kini sudah mulai masuk kembali belajar. Peristiwa Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitria dengan murid yang ketahuan merokok bernama Indra yang berbuntut aksi mogok siswa menjadi buah bibir di ruang publik. Lantas bagaimana kemudian Gubernur Banten Andra Soni menyikapi kasus ini, kasus guru yang kemudian mendisiplinkan muridnya? Kami akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam, selamat malam. Baik, Pak Gubernur, sebenarnya sejauh apa Anda melihat kasus ini di mana satu orang siswa yang kemudian diketahui melanggar ini didisiplinkan oleh gurunya, namun berujung pada ketidaksepakatan dan juga bahkan mogok sekolah, Pak Gubernur? Ya, pertama tentu saya menyayangkan peristiwa ini terjadi, dan kedua kita melihat bahwa dalam 2 hari terjadi mogok belajar yang kemudian tidak lagi bisa diatasi oleh pihak sekolah, yang tidak boleh terjadi, tidak boleh berlangsung lama. Maka Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya, dan terakhir kami mencoba untuk menormalkan kembali siswa-siswa agar kembali ke kelas. Dan dengan menonaktifkan sementara kepala sekolah, karena memang situasi sudah tidak elok, tidak baik untuk anak-anak, dan anak-anak tidak bisa lagi dikendalikan saat itu. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah kembali belajar, dan kemudian saya mempertemukan antara kepala sekolah dengan Indra, siswa yang kedapatan oleh kepala sekolah sedang merokok, dan kemudian diberikan teguran. Namun dalam proses tersebut mungkin ada kekerasan verbal atau fisik yang kemudian menjadi polemik di sekolah ini. Dan alhamdulillah tadi setelah dipertemukan tabayun, pengertian kekerasan tersebut perlu kita luruskan bahwa si guru merasa menyampaikan bahwa memang melakukan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh siswa. Namun di sisi lain, bahwa penegakan disiplin merupakan sebuah keharusan di sekolah. Namun kita berharap tentunya penegakan disiplin tidak menggunakan kekerasan, dan memang sekolah harus menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak. Alhamdulillah tadi saya ajak untuk berdiskusi, makan siang bersama dengan guru dan siswa. Alhamdulillah mereka sudah saling memahami, khususnya Ananda Indra. Beliau mengakui kesalahannya, dan beliau telah menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Dini. Dan Ibu Dini sebagai pendidik juga memberikan nasihat-nasihat, dan sekaligus juga menyampaikan permohonan maaf bila mana ada tindakannya yang tidak bisa diterima oleh Indra. Dan alhamdulillah mereka berdua selayaknya guru dan murid sudah bisa saling memaafkan. Baik, jadi untuk kepala sekolah yang tadinya sempat dinonaktifkan, saat ini sudah kembali aktif dan proses belajar mengajar ini sudah kembali seperti semula ya, dengan kehadiran murid-murid yang tadinya mogok, Pak Gubernur? Ya, alhamdulillah. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa terminologi dinonaktifkan sementara bukan berarti sebuah hukuman,
tapi itu adalah upaya kita bersama yang dipahami oleh Bu Dini, karena beliau sendiri yang merasakan bagaimana dalam 2 hari tidak bisa mengendalikan sekolah, tidak bisa mengendalikan anak-anak, dan alhamdulillah Ibu Dini memahami permasalahan tersebut, solusi tersebut, dan tentu beliau juga mengalami sebuah ketidakpercayaan diri bila mana kembali mengajar di sekolah yang sama. Tapi saya sampaikan, ibu posisinya harus kembali ke sekolah ini dan kemudian nanti bersama-sama dengan murid menjalankan proses belajar mengajar yang baik di sekolah. Dan di sini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini pelajaran buat kita semua, buat dunia pendidikan Indonesia yang kebetulan terjadi di Banten, bahwa selalu guru-guru berhadapan dengan permasalahan hukum saat berusaha menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru di sekolah. Dan ini bukan kejadian pertama, selalu ada kejadian, dan bukan hanya di Banten, di mana-mana selalu terjadi. Bahkan ada yang guru yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum dan mendapatkan hukuman dalam rangka melaksanakan tugasnya. Jadi kurang lebih yang bisa kita simpulkan di sini bahwa tindakan pendisiplinan itu penting, tapi kekerasan harus dihindari, sehingga sekolah harus menjadi tempat yang paling aman untuk siswa-siswa kita. Baik, Pak Gubernur, adakah himbauan khusus Pak agar peristiwa serupa ini tidak terulang, khususnya di dunia pendidikan dan khususnya juga di Banten? Ya, disinilah saya kembali merefleksi diri ya. Saya juga pernah di sekolah, saya juga pernah mengalami yang namanya penegakan disiplin oleh guru. Itu pun memang berbeda zaman dahulu dengan sekarang. Sekarang informasi mudah didapat, dan kemudian segala sesuatu kalau kita biarkan nanti akhirnya menjadi liar. Alhamdulillah dengan pertemuan tadi semua memahami, dan saya berharap mudah-mudahan insya Allah besok rencananya jam 9 orang tua dan Ibu Dini akan dipertemukan, sehingga kita berharap sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses pelaporan ke polisi. Jadi harapan saya ke depan, khususnya di Banten dan di seluruh Indonesia, bahwa menghormati guru, menyayangi teman harus kembali kita gelorakan. Di sekolah adalah tempat untuk belajar. Di sekolah adalah tempat untuk melatih disiplin, karena guru punya waktu jam 7 sampai dengan setengah 4 untuk bisa melaksanakan tugasnya, dan orang tua telah menitipkan gurunya pada sekolah, maka sekolah harus merupakan tempat yang aman untuk anak-anak mereka, dan kepercayaan kita kepada guru-guru juga mesti bisa dipertanggungjawabkan dengan tindakan yang baik. Demikian. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang telah diberikan kepada kami, Gubernur Banten Bapak Andra Soni, atas waktunya. Terima kasih Pak Andra, sehat selalu.